Om Swastiastu. Sepak terjang I Gusti Agung Maruti. I Gusti Agung Maruti adalah putra dari I Gusti Kalanganyar. Karena kakak sulungnya I Gusti Agung Kedung, Patih Agung di masa pemerintahan dalam Sagening Raja keempat Gelgel tidak memiliki putra. Patih Agung I Gusti Agung Kedung itu kemudian mengangkat 2 orang putra-putra dari adik-adiknya, yaitu I Gusti Agung Maruti, putra I Gusti Kalanganyar, dan I Gusti Buringkit, putra I Gusti Ngurah Batu Lepang. Selanjutnya, setelah Dalem Sagening wafat dan kedudukannya digantikan oleh putra sulungnya I Dewo Anom Pemayun dengan gelar Dalem Anom Pemayun, I Gusti Agung Maruti menentang kebijakan raja. Karena Dalem Anom Pemayun pada awal pemerintahannya mengganti para pejabat istana dengan keturunan Krian Kebon Tubuh yang dianggap amat setia kepada Dalem sejak leluhurnya dahulu. Penggantian jabatan kerajaan itulah yang menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan para pejabat istana. Karena banyak pejabat istana yang kehilangan jabatannya. Salah satunya adalah I Gusti Agung Maruti yang merupakan putra angkat dari Patih Agung I Gusti Agung Kedung. I Gusti Agung Maruti kemudian menghasut I Dewo Dimade, adik Dalem Anom Pemayun, untuk menggantikan kakaknya menjadi Raja Gelgel. I Dewo Dimade pun dapat dipengaruhi. Selanjutnya, dengan dukungan I Dewo Dimade, I Gusti Agung Maruti memelopori menentang kekuasaan Raja Dalem Anom Pemayun. Kemudian terjadilah perselisihan antara I Dewo Dimade dengan kakaknya, Raja Dalem Anom Pemayun. Perselisihan itu pun semakin meruncing, yang mengakibatkan terjadinya kekacauan di dalam istana Gelgel. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah dan kehancuran kerajaan akibat perebutan kekuasaan antara saudara kandung, akhirnya Dalem Anom Pemayun memutuskan untuk pergi meninggalkan istana Gelgel menuju ke istana Purasi. Setelah Dalem Anom Pemayun meninggalkan istana Gelgel tahun 1605, I Dewo Dimade kemudian naik tahta menjadi raja dengan gelar Dalem Dimade. Beliau kemudian mengangkat I Gusti Agung Maruti sebagai Patih Agungnya. Pada masa awal pemerintahannya, kekuasaan Dalem Dimade berjalan aman, namun pemberian kepercayaan yang berlebihan yang diberikan kepada Patih Agung I Gusti Agung Maruti menyebabkan terjadinya perselisihan
dengan pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Karena ketika itu ada gelagat dari Patih Agung I Gusti Agung Maruti untuk menguasai pemerintahan Gelgel. Tindakannya itu dilakukan karena beliau menyadari bahwa dirinya berasal dari keturunan Airlangga, kesatria Jawa yang mempunyai hak untuk menjadi raja, tetapi kedudukannya telah digeser oleh dinasti Kresna Kepakisan yang berasal dari golongan Brahmana, yang kedudukannya telah diturunkan menjadi kesatria dalam untuk memerintah Bali. Kesadaran bahwa dirinya keturunan raja itulah membuat Patih Agung I Gusti Agung Maruti kemudian melakukan protes sosial, melakukan upaya merebut kekuasaan. Beliau kemudian melakukan upaya merebut kekuasaan dengan melakukan penghadangan terhadap raja dan rombongannya. Penghadangan itu dilakukan ketika Dalem di Made beserta rombongannya melakukan perjalanan persembahyangan ke Pura Besakih. Mereka dihadang oleh I Gusti Agung Maruti dibantu oleh I Gusti Lanang Jungutan, I Gusti Sibetan, dan I Gusti Paneraga. Ketika itu Dalem di Made beserta rombongannya sempat ditahan di desa Galiran Karangasem. Namun karena tidak mendapat dukungan para pejabat kerajaan dan para pemuka masyarakat di bawah pimpinan Kiai Anglurah Tabanan, Dalem di Made beserta rombongannya pun akhirnya dibebaskan. I Gusti Agung Maruti pun kemudian memohon pengampunan atas kekeliruannya. Dalem di Made pun ketika itu mengampuninya. Akan tetapi keadaan itu semakin meningkatkan perselisihan dengan para pembesar-pembesar kerajaan lainnya, sehingga perselisihan di dalam istana itu kemudian mengakibatkan banyak pejabat-pejabat kerajaan yang kembali ke daerahnya masing-masing, termasuk di antaranya I Gusti Jelante Bungaya yang menjabat sebagai Panglima Perang berhasil disingkirkan ke Belah Batu. Kembalinya para pembesar kerajaan ke daerahnya masing-masing menyebabkan istana menjadi kosong dan pemerintahan menjadi lemah. Selanjutnya, pada tahun 1651, melihat keadaan istana Gelgel yang semakin lemah, kesempatan itulah yang digunakan oleh Patih Agung I Gusti Agung Maruti untuk kembali melakukan perebutan kekuasaan. I Gusti Agung Maruti kemudian melakukan penyerangan secara tiba-tiba ke istana Gelgel. Pasukan istana ketika itu tidak dapat menghadapinya. I Gusti Agung Maruti pun berhasil menduduki istana Gelgel. Sedangkan Dalem di Made bersama istri dan 2 orang putranya, yaitu I Dewo Pemayun, putra sulungnya yang beribu dari Bakas,
dan I Dewo Agung Jambe, putra dari hasil perkawinannya dengan I Gusti Ayu Made Jambe, putri Kiai Jambe Pule dari Badung. Dengan diiringi 300 orang pengikut setianya berhasil meloloskan diri, lalu mengungsi ke desa Guliang Bangli. Begitu pula Pungakan Den Bancinga, saudara ipar Dalem di Made, turut meninggalkan kedudukannya di Nyalian, pindah menuju kampung halamannya yang bernama Taman Bali. Selanjutnya, setelah berhasil menundukkan pasukan pendukung Dalem di Made, I Gusti Agung Maruti kemudian naik tahta menjadi Raja Gelgel. Namun statusnya sebagai Raja Gelgel tidak diakui oleh penguasa-penguasa daerah di Bali. Pada masa itu terjadi suatu perubahan sosial politik yang hebat. Di satu pihak terdapat usaha-usaha untuk mempertahankan status dinasti Kresna Kepakisan sebagai penguasa di Bali. Di pihak lain terjadi mobilisasi sosial politik dari pembesar-pembesar kerajaan untuk mendirikan kerajaan yang lepas dari pemerintahan pusat Gelgel. Meskipun begitu, masih banyak bekas pejabat kerajaan yang setia kepada Dalem di Made. Mereka berusaha mempertahankan kekuasaan dinasti Kresna Kepakisan. Mereka kemudian menghadap penguasa Singarse atau Sidemen, I Dewo Anom Pemayun di Made, putra Dalem Anom Pemayun, kakak dari Dalem di Made. Lalu mereka melaporkan situasi terakhir setelah I Gusti Agung Maruti merebut kekuasaan dan berkuasa di Gelgel. Mereka pun melaporkan bahwa I Gusti Agung Maruti akan menyerang Singarse atau Sidemen. Mendengar laporan itu, I Dewo Anom Pemayun di Made di samping merasa prihatin terhadap kondisi Dalem di Made pamannya itu, beliau langsung menyiapkan pasukan untuk menghadapi serangan pasukan I Gusti Agung Maruti. Pasukan pun disiapkan di pinggir Sungai Unde untuk menghadang pasukan I Gusti Agung Maruti. Tidak lama berselang, pasukan I Gusti Agung Maruti pun melakukan serangan. Namun karena ketika itu air sungai meluap deras, mereka tidak bisa menyeberang untuk melakukan penyerangan. Begitu pula di seberang timur Sungai Unde telah penuh dengan prajurit Tohjiwe dari Singarse atau Sidemen yang siap menghadang pasukan I Gusti Agung Maruti. Akhirnya pasukan I Gusti Agung Maruti batal melakukan penyerangan. Keputusan itu diambil di samping karena terhalang banjir di Sungai Unde, juga dengan melihat besarnya kekuatan pasukan dari Singarse atau Sidemen itu, membuat I Gusti Agung Maruti merasa gentar, mundur teratur, dan membatalkan serangannya. Selanjutnya, I Gusti Agung Maruti merasa khawatir akan adanya
serangan balasan dari laskar pendukung dalam di Made. Ditambah lagi karena kedudukan dirinya sebagai penguasa Gelgel tidak mendapat dukungan dari daerah-daerah lainnya di Bali, akhirnya untuk mendapatkan pengakuan atas kekuasaannya di Gelgel, I Gusti Agung Maruti kemudian pada tahun 1665 menjalin hubungan dengan Kompeni dengan mengirim utusan bernama I Gedor ke Batavia. Utusan itu pun kemudian diterima oleh Johan Maetsweker, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. I Gusti Agung Maruti pun akhirnya mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda sebagai kepala pemerintahan di Gelgel. Selanjutnya, tidak lama berselang, dalam Anom Pemayun yang berada dalam pengungsiannya di Tembege wafat. Begitu pula disusul kemudian adiknya dalam di Made pun wafat dalam pengungsiannya di Guliang. Dengan demikian tinggallah dua orang bersepupu, yaitu I Dewo Anom Pemayun di Made, putra dalam Anom Pemayun di Singarse atau Sidemen, dan I Dewo Agung Jambe, putra dalam di Made di Guliang, yang melanjutkan kekuasaan orang tuanya. Karena kakak I Dewo Anom Pemayun di Made yang bernama I Dewo Anom Pemayun telah diberi kekuasaan di Mengui. Begitu pula kakak I Dewo Agung Jambe yang bernama I Dewo Pemayun telah diberi kekuasaan di Tampak Siring. Selanjutnya, setelah I Gusti Agung Maruti kembali ingin menghancurkan Singarse atau Sidemen, I Dewo Anom Pemayun di Made kemudian menghadap pendeta kerajaan Ide Pedande Wayahan Buruan memohon restu untuk melakukan serangan ke Gelgel. Setelah mendapat restu dari Ide Pedande Wayahan Buruan, I Dewo Anom Pemayun di Made kemudian mengirim utusan yang bernama Anglurah Singarse Cerawis untuk menjemput sepupunya I Dewo Agung Jambe agar berkenan tinggal bersama di Singarse atau Sidemen untuk merebut kembali tahta Gelgel. Setelah beberapa kali utusan bolak-balik dari Singarse atau Sidemen ke Guliang, barulah I Dewo Agung Jambe berkenan bergabung dengan sepupunya I Dewo Anom Pemayun di Made tinggal di Singarse atau Sidemen. Namun kebersamaan mereka tidak lama, karena tidak lama berselang I Dewo Anom Pemayun di Made wafat. Beliau meninggalkan dua orang putra yang masih kecil, yaitu I Dewo Agung Gede Ngurah Pemayun dan I Dewo Agung Ayurake Pemayun. Buah hasil perkawinannya dengan I Gusti Ayu Sapu Jagat, putri I Gusti Lurah Singarse atau Sidemen. Selanjutnya, karena tindakan I Gusti Agung Maruti yang semakin bertindak sewenang-wenang, I Dewo Agung Jambe didampingi
oleh ide pedanda wayahan buruan dengan diikuti oleh Kiai Lurah Sidemen dan beberapa orang punggawa setia mengadakan pertemuan dengan tujuan melakukan penyerangan ke Istana Gel-Gel. Beliau pun kemudian menghimpun kekuatan dengan mengadakan pendekatan dengan Kiai Jambe Pule dari Badung, Dewo Manggis Kuning dari Beng, I Gusti Ngurah Panji Sakti, Raja Buleleng, dan dengan Taman Bali. Selanjutnya, setelah mereka sepakat dan setelah waktunya disepakati, serta setelah melalui rencana dan persiapan yang matang, pasukan di bawah komando I Dewo Agung Jambe menyerang I Gusti Agung Maruti di Gel-Gel dari segala arah. Pasukan dari Badung di bawah pimpinan Kiai Ketut Pemedelan menyerang Gel-Gel dari pantai dari arah selatan. Pasukan Trunagwa Buleleng dipimpin oleh Panglima Kitamlang Sampun menyerang dari arah barat. Pasukan dari Singarse atau Sidemen menyerang dari arah utara. Penyerangan itu didukung pula oleh Dewo Manggis Kuning dari Beng dengan pasukannya Pering Gading Oncer Ganda dan didukung pula oleh pasukan dari Taman Bali di bawah pimpinan Kiai Paketan. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Pasukan Badung bertempur melawan pasukan I Gusti Agung Maruti yang jumlahnya jauh lebih banyak. Pertempuran pun berlangsung seru. Dalam pertempuran itu, Kiai Ketut Pemedelan berhadapan langsung dengan I Gusti Agung Maruti. Perang tanding pun berlangsung lama. Tetapi dalam perang tanding itu, Kiai Ketut Pemedelan dapat dikalahkan dan gugur sebagai kesatria di sebelah timur Pura Watu Klotok yang disebut Cedok Andoga. Berbeda dengan keadaan peperangan di arah barat, pasukan Gel-Gel yang mendapat serangan dari pasukan Tarunagwa Buleleng di Panasan Aji mengalami kekalahan setelah patih andalan Gel-Gel Kidukut Kerte berhasil dibunuh oleh Panglima Kitamlang Sampun. Keseluruhan pasukan Gel-Gel akhirnya dapat dikalahkan. Kekalahan I Gusti Agung Maruti itu disebutkan tahun 1686, tetapi ada juga yang menyatakan kekalahan I Gusti Agung Maruti tahun 1704. Akan tetapi I Gusti Agung Maruti bersama istri dan 3 orang putranya, I Gusti Agung Putu Agung, I Gusti Agung Ayumade, dan I Gusti Agung Anom diikuti Krian Kaler Pacekan dapat meloloskan diri ke Jimbaran. Namun setelah 2 kerisnya yaitu Ki Sekar Gadung dan Ki Panglipur diambil oleh Krian Kaler Pacekan karena merasa diperdaya, I Gusti Agung Maruti kemudian meninggalkan Jimbaran menuju ke Badung. Di Badung, I Gusti Agung Maruti disarankan oleh penguasa Badung, Kiai Tegeh Kori, untuk tinggal menetap
di tempat keluarganya di kapal. I Gusti Agung Maruti pun kemudian tinggal di kapal. Selanjutnya, setelah semua pasukan I Gusti Agung Maruti dapat dikalahkan, I Dewa Agung Jambe naik tahta dengan gelar Dewa Agung Jambe. Beliau kemudian tidak menjadikan Gel-Gel sebagai istana kerajaannya, tetapi memilih Kelungkung atau Semarapura sebagai pusat pemerintahannya. Selanjutnya, tahun 1710, I Dewa Agung Jambe memindahkan pusat pemerintahannya dari Gel-Gel ke Kelungkung. Berbeda dengan keadaan I Gusti Agung Maruti yang tinggal di kapal. Pada tahun 1710, beliau terlibat dalam perang antara kapal dengan Beringkit. Setelah Beringkit mendapat bantuan dari I Gusti Kaler Pacekan, Beringkit akhirnya dapat mengalahkan kapal. I Gusti Agung Maruti yang ketika itu ikut membela kapal dapat meloloskan diri mengungsi ke Keramas. Dalam pengungsian di Keramas, I Gusti Agung Maruti menghimpun kekuatan. Selanjutnya, setelah mendapat anugerah sebuah keris yang bernama Ki Bintang Kukus, dan setelah merasa memiliki kekuatan yang tangguh serta jumlah laskar yang cukup banyak, I Gusti Agung Maruti kemudian melakukan penyerangan ke Buringkit. Laskar Buringkit pun dapat dikalahkan. I Gusti Kaler Pacekan berhasil dibunuh, dan keris pusaka Ki Sekar Gadung dan Ki Panglipur berhasil direbut kembali. I Gusti Agung Maruti pun akhirnya berhasil menguasai Buringkit dan kapal. Selanjutnya, setelah mendapatkan pengampunan dari Dewa Agung Jambe, I Gusti Agung Maruti kemudian kembali ke Keramas bersama putra tertuanya, I Gusti Agung Putu Agung. Selanjutnya, setelah I Gusti Agung Maruti wafat, I Gusti Agung Putu Agung kemudian berkuasa di Keramas, dan adiknya I Gusti Agung Anom berkuasa di kapal. Kakak perempuan I Gusti Agung Anom, I Gusti Agung Ayumade, kemudian dinikahi oleh Ida Pedanda Wanasara. I Gusti Agung Anom kemudian menurunkan putra bernama I Gusti Agung Putu, yang kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Mengui. Itulah cerita mengenai sepak terjang I Gusti Agung Maruti. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari Babad Prasasti Dalem dan Pande, hubungan dengan Prasasti Pande, dan sejarah raja-raja Gel-Gel yang disusun oleh Pande Made Purna Jiwa. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.